Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman, ini adalah rumput yang lagi viral ya. Untuk khususnya untuk kita para petani sawit. Karena dikatakan bahwa rumput ini bisa menggantikan urea ya, atau memiliki unsur yang sama seperti urea. Dan apakah itu benar? Tentunya itu masih menjadi tanda tanya ya. Namun ada yang mengklaim bahwa sudah melakukan penelitian, katanya ini memiliki unsur yang hampir sama dengan urea dan fungsinya itu hampir sama dengan urea. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Cara pengaplikasiannya adalah ya hanya sekedar ditebas, lalu kemudian sampahnya itu tetap ditumpukan di piringan sawit dan lama-kelamaan akan membusuk dan menjadi humus atau kompos, dan hasil dari pembusukan itu katanya bisa berfungsi seperti urea atau memiliki unsur yang sama seperti urea. Namun sejatinya teman-teman, kita sebagai petani tradisional turun-temurun dari dulu sudah percaya bahwa hasil pembusukan dari tumbuhan itu akan menjadi humus atau akan menjadi pupuk alami, dan itu yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu. Ketika memang belum ada pupuk pupuk kimia, maka mereka menggunakan pupuk kompos tanpa dulu itu tanpa adanya sistem atau proses fermentasi. Dan fermentasi yang terbaik adalah di usus hewan ya tentunya, yaitu ketika tanaman itu dimakan oleh hewan lalu dikeluarkan sebagai kotoran, dan itu menjadi pupuk yang sangat bagus ya, atau sangat hebat lah. Seperti itu kira-kira yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu. Dan tentunya teman-teman, bukan hanya rumput ini, sebenarnya seluruh rumput apapun ketika memang difermentasikan atau memang sudah terjadi pembusukan, maka itu juga akan menjadi unsur hara untuk tanaman. Dan tentunya apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah sebaiknya kita membersihkan piringan sawit itu jangan terlalu banyak menggunakan racun rumput. Kalau bisa ditebas atau dibersihkan dengan menggunakan arit atau alat lainnya, dan hasil dari tebasan itu atau sampah dari rumput-rumput itu usahakan masih tetap di piringan, dan ketika nanti terjadi pembusukan atau terjadi fermentasi seperti itu kira-kira, maka hasil pembusukan itu akan menjadi pupuk alami bagi kelapa sawit kita. Tentunya dosisnya tidak akan sehebat dari pupuk kimia ya, namun itu juga akan sedikit membantu. Yang kedua, ketika kita tidak terlalu sering menggunakan racun rumput atau racun kimia, maka tanah yang ada di piringan itu masih akan terus terjaga kelembabannya, karena mikroorganisme yang ada di tanah itu masih tetap terjaga. Karena ya bisa kita ketahui, bisa kita tafsirkan bahwa racun kimia itu juga bisa membunuh hewan-hewan atau mikroorganisme yang ada di piringan sawit kita, yang tentunya itu juga sangat dibutuhkan untuk perkembangan kelapa sawit kita. Dan hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah teman-teman, masalah tentang pembenahan tanah ya. Tentunya kalau kita terlalu sering menggunakan pupuk kimia atau dengan racun kimia, maka pembenahan tanah itu harus sesering mungkin kita lakukan. Ya, tentunya dengan menggunakan kapur dolomit, yang kita ketahui bahwa kapur dolomit itu bahan bakunya adalah dari bahan alami atau sejenis batuan kapur yang dihaluskan tanpa ada proses fermentasi dari bahan kimia lainnya. Dan ketika memang kita meminimalisir penggunaan bahan kimia, meminimalisir penggunaan racun rumput, dan kita bisa memberikan nutrisi-nutrisi yang alami seperti hasil fermentasi atau pembusukan rumput atau bahkan pupuk kandang, tentunya pembenahan tanah itu atau tanah yang sakit itu akan bisa kita minimalisir, sehingga kita tidak perlu sesering mungkin atau
melakukan pembenahan tanah secara intensif. Nah, itu yang bisa kita pelajari teman-teman. Jadi ya intinya apapun rumputnya, ketika kita memang melakukan sistem yang baik, sistem yang memang mendukung atau bersahabat untuk kelapa sawit kita, tentunya itu akan menjadi hal yang positif dan hal yang baik untuk kebun kelapa sawit kita. Dan yang pastinya tentunya teman-teman, kita akan sedikit menghemat biaya dan efek yang ditimbulkan akan lebih baik. Dan ketika memang kita tidak memiliki biaya untuk membeli pupuk kimia, tentu hal-hal sederhana seperti ini bisa kita lakukan. Dan terima kasih teman-teman, semoga itu bisa menjadi inspirasi kita dan bisa saling bersharing atau berbagi pengalaman. Dan ketika kalian memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.